Hello kelas X, how are you today? Today kita bertemu lagi dengan Mas Riris dalam pelajaran IPS dan materi kita hari ini adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Oke, disimak baik-baik ya nak. Nah, pengaruh kebijakan kerja paksa. Pertama kita membahas mengenai bagaimana kondisi Indonesia pada saat dilakukannya kerja paksa. Nah, penting kita ingat bahwasanya kalau dikatakan kerja paksa berarti bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Yang kedua, rakyat Indonesia tidak memperoleh penghasilan yang layak dari apa yang dikerjakan. Ketiga, tidak diperhatikan asupan makanannya. Jadi makanan yang dimakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu adalah makanan yang kurang gizi. Yang berikutnya adalah melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Gitu. Itulah kondisi Indonesia pada masa kerja paksa. Sangat memprihatinkan ya. Rakyat Indonesia di negaranya sendiri diperbudak oleh bangsa asing. Oke. Nah, kita membahas mengenai kebijakan Gubernur Jenderal Dendles. Dendles ini adalah gubernur yang memerintah pada saat dilaksanakannya kerja paksa. Gitu. Jadi dialah sebenarnya yang mencetuskan nanti kerja paksa ini, dan nanti kita bahas mengenai pembangunan jalan yang panjang yang sering disebut dengan jalur Anyar Panarukan. Nah, jadi kebijakannya satu, pembangunan militer, kedua pembangunan jalan raya, ketiga perbaikan pemerintah dan perbaikan ekonomi. Gitu ya. Nah, jadi Anyar Panarukan ini salah satu misi atau kebijakan si Dendles. Nah, sekarang dikenal dengan Jalan Raya Pos. Nah, apa tujuan dibangunnya Anyar Panarukan? Itu adalah untuk kepentingan militer kolonial. Kolonial pada saat itu adalah Belanda. Nah, tujuan lainnya adalah pasti kepentingan pertahanan dan militer. Terus sebagai jalur penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa, karena Anyar Panarukan Anyar ini sendiri di daerah Banten atau Jakarta, sedangkan Panarukan adalah di Jawa Timur. Dari bisa kalau dilihat nanti petanya itu atau jalurnya itu adalah hampir melewati seluruh Pulau Jawa, sangat panjang gitu ya. Makanya dikatakan sebagai jalur penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa. Berikutnya sebagai sarana transportasi pemerintah dan untuk mengangkut berbagai hasil bumi, contohnya seperti rempah-rempah. Itulah mengapa Dendles membangun atau membuat kebijakan untuk membangun Anyar Panarukan gitu. Nah, jadi untuk keterangan Anyar Panarukan sendiri dikatakan panjangnya itu kurang lebih 1000 km ya, melewati dari Cilegon Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo hingga Panarukan Jawa Timur. Wow, sangat panjang, 1000 km. Nah, berikutnya Anyar Panarukan ini dibangun atau diciptakan oleh tenaga manusia. Sebanyak puluhan ribu penduduk Indonesia dikerahkan atau dipaksa untuk membangun jalan tersebut, Jalan Anyar Panarukan. Gitu ya. Terus disinilah disebut namanya nanti kerja paksa atau kerja rodi, yaitu pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda. Kerja paksa atau kerja rodi itu adalah suatu kondisi di mana seorang tenaga kerja atau rakyat dipaksa untuk bekerja, tetapi dengan kondisi yang memprihatinkan. Misalnya gajinya tidak dibayar dengan sewajarnya dan makanan juga tidak ada dan terpaksa gitu ya. Nah, jadi dampak kerja paksa itu ribuan penduduk meninggal pastinya, kedua diserang kelaparan dan penyakit, tidak digaji, tidak menerima makanan layak dan dijadikan budak. Ya. Oke, jadi tugas kalian adalah jelaskan latar belakang kenapa dibangun jalur Anyar Panarukan. Oke, thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye.